Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan pembahasan soal-soal ujian pengetahuan yang tentunya nanti bisa menjadi bahan untuk persiapan UPI mendatang. Jadi kali ini ada soal terkait dengan rangkaian listrik ya. Nah, di sini ada gambarnya, ada 4 buah hambatan yang dirangkai. Dan hambatan di sini saya misalkan dengan lampu. Jadi ada 8 ohm, 2 ohm, 6 ohm, dan 4 ohm. Pertanyaannya, tentukan besar kuat arus yang mengalir pada sumber tegangan. Ya. Jadi pertanyaan simpelnya begitu, tapi nanti kita analisa lebih mikroskopis, lebih mendetail lagi terkait dengan soal ini ya. Baik, saya lanjut. Kalau kita analisa, ya, rangkaian listrik ini dari sumber tegangan 20 volt, dia akan mengalirkan arus. Berapa besarnya nanti kita hitung ya. Nah, arus ini akan menuju titik percabangan di sini. Otomatis akan pecah. Ada yang lari ke atas dan ada yang menuju ke bawah. Kita gambarkan di sini. Karena di sini hambatannya 8 ohm, otomatis arusnya lebih kecil. Akan lebih besar arus yang mengalir pada hambatan 2 ohm. Jadi kalau hambatannya semakin besar, maka arusnya akan semakin kecil ya. Nah, jadi seperti itu kita coba lihat di sini. Kemudian setelah melewati hambatan kedua ini tadi, dia akan menuju lagi titik percabangan dan arusnya terkumpul lagi utuh sama seperti sebelumnya. Masuk lagi melalui titik percabangan, pecah lagi, ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Ada 6 ohm sama 4 ohm. Kira-kira yang besar yang mana arusnya? Oke, 4 ohm ya. Oke. Jadi di sini saya gambarkan titiknya lebih besar yang lewat 4 ohm, kemudian keluar lagi menuju titik percabangan dan utuh kembali sebagaimana semula menuju sumber tegangan kembali. Gambar ini kalau saya ubah menjadi lebih sederhananya sebagai berikut. Ya, nah, gambarnya ini kan lampu ya. Ya, jadi kalau kita itu secara analitik ya, jadi kita gambar pakai semacam simbolnya hambatan. Jadi ada kawat yang melengkung-melengkung gitu ya. Nah, ini sebagai penggantinya lampu. Saya ubah ya gambarnya menjadi demikian biar nggak bingung ya, gitu ya. Oke. Kemudian gambar ini saya sederhanakan ya. Saya sederhanakan gambarnya. Jadi yang di sini itu dari hambatan 8 ohm sama 2 ohm akan saya ringkas menjadi satu buah hambatan paralel yaitu RP1. Dan dari hambatan 6 ohm sama 4 ohm juga akan saya ringkas lagi menjadi sederhanakan lagi menjadi hambatan R paralel yang kedua. Sehingga R paralel 1 dan R paralel 2 nanti kita sinkronkan lagi menjadi bentuk sederhana seperti ini. Ada rangkaian seri, ada hambatan seri ya karena ini terhubung sama seri. Nah, biar lebih jelasnya di sini kan kita mengetahui dulu sifat-sifat rangkaian paralel sama seri itu seperti apa ya. Jadi kalau rangkaian seri itu kan karena tidak ada titik cabang berarti kan arusnya sama gitu kan. Kalau pada hambatan paralel di sini kan berarti kan tegangannya yang sama. Itu konsepnya seperti itu. Baik, kita hitung satu persatu dulu ya. Kita hitung satu persatu dulu. Ketika hambatan 8 ohm sama 2 ohm ini kita paralelkan, maka kita akan mendapat nilainya. Kalau kita menghitungkan ada yang pakai 1/8 ditambah 1/2 samakan penyebutnya dan lain sebagainya, boleh menggunakan itu, tapi saya menggunakan caranya ringkas aja biar kita lebih cepat ya. Jadi tinggal kita kalikan ya, 8 kali 2 dibagi 8 tambah 2 seperti itu. Sehingga ketemu RP1-nya adalah 1,6. Kemudian dengan cara yang sama kita menghitung hambatan paralel yang kedua, 6 sama 4 berarti 6 kali 4 24, 6 tambah 4 10, 24 dibagi 10 sama dengan 2,4 ohm. Nah, kita lukiskan di sini. Jadi RP1-nya ketemu 1,6 ohm dan RP2-nya ketemu 2,4 ohm. Paham ya sampai sini ya? Semoga bisa dipahami ya, seperti itu. Nah, dari gambar ini kita sinkronkan lagi dengan gambar yang satunya lagi, mencari R totalnya. Berarti di sini kan tinggal kita tambah aja 1,6 ditambah 2,4 ketemu 4 ohm. Gambarnya menjadi seperti ini. Jadi dari sini sumber tegangan hambatan totalnya ketemu 4 ohm, berapakah arusnya gitu ya. Nah, tinggal kita mencari totalnya menggunakan hukum ohm.
V sama dengan I kali R, berarti 20 sama dengan I dikali 4, berarti I sama dengan 20 bagi 4, ketemu 5 ampere. Jadi arus yang mengalir dalam hambatan totalnya ini adalah 5 ampere. Oke ya. Jadi saya pikir cukup mudah kok kalau kita menganalisa satu persatunya begitu. Nah, kemudian kita kembalikan lagi pada topiknya tadi. Oke, ini kan tadi 4 ohm hambatan totalnya, 20 volt tegangan sumbernya, 5 ampere arus yang mengalir gitu ya. Kalau kita kembalikan pada gambar di sini, nah, ini kan adalah rangkaian seri. Kalau rangkaian seri itu berarti tidak ada titik cabang, tidak ada titik cabang. Sehingga kalau I sumbernya adalah 5 ampere, maka pada hambatan 1,6 ohm juga mengalir 5 ampere, pada hambatan 2,4 ohm juga mengalir 5 ampere juga, sama gitu kan ya. Sehingga kalau kita hitung menggunakan hukum ohm tadi, sama dengan I kali R, 5 dikali 1,6, berarti di sini tegangan di sini ketemu 8 volt, dan tegangan yang di satunya lagi 5 kali 2,4 ketemu 12 volt. Sehingga 8 tambah 12 ketemulah tegangan sumber 20 volt gitu ya. Nah, kita kembalikan lagi. Kita naikkan lagi ke atas. Nah, jadi seperti ini gambarnya ya. Gambar soal awalnya tadi 8, 2, 6, dan 4, tegangan sumbernya 20 volt. Ya, di 8 sama 2 ini ada tegangannya mengalir sebesar 8 volt. 6 sama 4 ada tegangannya mengalir sebesar 12 volt ya. Nah, saya perbesar ya. Nah, ini sumbernya 5 ampere mengalir ya. 5 ampere ini mengalir menuju cabang, otomatis di sini ada yang ke atas, ada yang ke bawah gitu ya. Yang ke atas otomatis lebih kecil karena hambatannya besar. Berapakah ia mengalir di sini? Coba kita lihat, kita analisa ya. Nah, kita analisa. Ingat tadi di sini berapa tegangan yang mengalir di sini? Oke, 8 volt ya. Oke ya. 8 volt berarti karena ini paralel, berarti yang di 8 ohm itu juga mengalir 8 volt, yang di 2 ohm itu juga mengalir 8 volt. Sehingga menggunakan hukum ohm tadi, 8 dibagi 8 ketemu 1 ampere gitu ya. Kemudian yang di bawahnya lagi 8 bagi 2 ketemu 4 ampere. Jadi 5 ampere mengalir, pecah, ada 1 ampere ke atas, ada 4 ampere ke bawah. Gabung lagi di sini jadi 5 ampere gitu kan. Nah, 5 ampere di sini pecah lagi. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah gitu ya. Nah, yang ke atas di sini coba kita lihat. Ini kan 6 ohm sama 4 ohm ya. Nah, di sini kan tadi ada V-nya 12 volt ya. Jadi 12 volt di 6 ohm, 12 volt di 4 ohm. 12 bagi 6, oke, 2 ampere. 12 bagi 4, 3 ampere. Jadi di 5 ampere di sini pecah lagi, 2 ampere ke atas, 3 ampere ke bawah, gabung lagi menjadi 5 ampere. Nah, ini tadi pembahasan dari soal sebuah rangkaian. Kita tinjau secara detail di situ, bukan hanya mencari sumbernya saja, tapi pada masing-masing hambatan juga kita hitung juga seperti itu. Demikian pembahasan soal pada sore hari ini. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat buat persiapan UP mendatang. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.